Smart Branding. Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner Inventure. Banyak momentum yang perlu dimanfaatkan paling tidak ketika merayakan hari kelahiran kah, ulang tahun perusahaan kah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kebahagiaan. Memang betul, kebahagiaan itu wajib dan harus untuk dirasakan secara bersama. Termasuk mungkin fenomena yang belakangan hari ini itu sempat membuat banyak orang kaget ya. Karena ternyata antrian yang sudah dimulai sejak pukul 5 pagi atau bahkan lebih pagi lagi itu berlanjut sampai dengan sore bahkan malam hari. Nah, beberapa daerah di tempat tinggal Anda, bagi Anda yang mungkin ngerasa, wah ini ada apa nih kok tiba-tiba rame banget nih emak-emak. Mereka rela loh hanya sikat gigi dan cuci muka dan tampil seadanya untuk ngantri di Holland Bakery. Nah, hari ini kita akan coba lihat bagaimanakah perspektif dari Mas Siwo memberikan satu pemaparan karena ini identik dengan FOMO Marketing in Action. Selamat pagi Mas Siwo. Pagi, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia. Ya, Sehat ya Mas Siwo ya. ya sehat Alhamdulillah. Kelapa Gading ikut antri juga? Kayaknya ya, cuman saya nggak. Saya lihatnya di Twitter aja Ya, iya, iya. ngantrinya. Ini kan dalam rangka hari ulang tahun ke-45 ya dari Holland Bakery ya Mas Siwo. Ya, betul. Ini Ya. sebuah toko franchise kue dan juga roti serta pastry yang Mm-mm. asalnya aslinya Indonesia gitu loh. Ya, Jadi bukan lagi bukan apa ya, bukan berasal dari mancanegara sama kayak bukan. Sunpride itu kan asal dari Ya, Polygon juga dari Indonesia dan Holland Bakery ya. merasakan hal itu. Mas Iwo, mungkin untuk di sesi pertama ini boleh nggak disampaikan sedikit sekilas dong hubungan antara viral dari antrian Holland Bakery dengan FOMO marketing yang sering kita bahas. Silakan Mas Iwo. Ya, sebenarnya minggu lalu persis ya, kita membahas mengenai FOMO marketing terkait dengan limited availability dan limited time. Ya, jadi ini pas kita bahas kalau kemarin case-nya banyak macam-macam, tapi sekarang case-nya khusus mengenai Holland Bakery karena apa yang kita diskusikan minggu lalu itu persis kejadian di kasus Holland Bakery ini ya. Teman-teman, jadi FOMO marketing itu berasal dari kata FOMO. FOMO adalah fear of missing out, ya. Jadi intinya adalah kita itu sebenarnya penyebabnya ada tiga. Pertama adalah scarcity error. Scarcity error itu adalah sesuatu barang kalau nilainya apa namanya, kalau jumlahnya terbatas, maka persepsi bahwa jumlahnya terbatas, maka nilainya itu akan naik, maka kemudian orang akan berebut untuk nyari gitu ya, atau beli. Yang kedua adalah social proof, ya, kecenderungan kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ini kombinasi sebenarnya, ya. Dan terakhir adalah social apa namanya, loss aversion, ya. Loss aversion adalah kecenderungan kita itu takut rugi ketimbang untung gitu ya. Dalam konteks ini takut kehilangan kesempatan, ya. Jadi tiga ini sebenarnya hukum FOMO ini, tiga ini kejadian secara apa? Secara eh, simultan gitu ya, saling saling menguatkan gitu ya. Pertama-tama adalah scarcity error. Scarcity error itu eh, di limited availability atau limited time. Yang pertama limited time, yang pertama ya, artinya apa? 45% itu hanya berlaku untuk hanya satu hari, Betul. ya. Karena spesial berarti di hari ulang tahun hanya waktu satu hari gitu, sampai malam gitu. Hari berikutnya enggak kejadian, sehingga ketika 45% itu hanya sehari, maka ini mak-mak langsung pada ngantri karena takut kehilangan kesempatan karena hari berikutnya sudah nggak ada. Itu loss aversion. Terus kemudian persepsi bahwa namanya limited time, jumlahnya terbatas ya, jadi langka. Barang ini jadi langka, 45% ini jadi langka. Itu adalah scarcity error. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma limited time, karena kalau kita 45% itu hanya berlaku untuk sehari, maka otomatis limited availability kan? Ya, betul. Karena roti dengan diskon 45% itu hanya waktu sehari limited time, tapi karena waktunya sehari berarti kan
nggak setiap berarti jumlahnya kan hanya pas sehari itu gitu. Kalau sehari itu habis berarti sudah nggak ada gitu kan. Nah, itu makanya limited time sekaligus limited availability diikuti dengan loss aversion ya. Loss aversion adalah takut kita ketinggalan peluang ya, karena ini hanya sekali-sekali. Ya. Nah, tapi yang menarik tadi sebelum ini saya ngobrol sama Daril ya, kok bisa-bisanya ibu-ibu itu dari pagi-pagi kok sudah ngerti gitu ya. Prosesnya kira-kira begini teman-teman. Ini sama persis kalau saya lagi diskusi buku. Ya. Kalau diskusi buku ditaruh di jualan gitu ya. Itu kalau nggak ada saya tanda tangan, lakunya dikit. Tetapi begitu saya ada di situ, saya tanda tangan. Terus kemudian ada yang minta tanda tangan. Terus kemudian ada ngantri di belakangnya. Terus kemudian yang lain lihat, loh kok ada 3 orang ngantri, maka ada ngantri lagi, jadi panjang. Semakin panjang antriannya makin panjang lagi gitu. Jadi saya menduga ada beberapa orang yang ngerti, karena saya terus terang juga nggak ngerti ya. Saya nggak tahu ibu-ibu itu kok ngerti gitu ya. Tapi mungkin antrian 5 orang gitu, tapi di jalan ada orang lewat, emak-emak gitu, loh ini ada apa gitu, FOMO kan. Nah, begitu dilihat ada 5, dia ikut ngantri gitu. Terus berikutnya lagi, loh kok ada lagi gitu. Jadi antrian itu menyebabkan FOMO dan kemudian membentuk antrian, dan semakin antriannya panjang itu semakin ngular lagi gitu, dan semakin ada 1 orang bikin video ngantri ditaruh di sosial media ya sudah pecah sudah. Itu yang menyebabkan mungkin ngantrinya hanya di 1 gerai, tetapi kemudian menjadi di 1 gerai itu diikuti antrian yang lain, tetapi ada 1 orang bikin TikTok gitu, maka kemudian gerai yang lain dengan cepat akan ngantri juga karena bayangan mereka semua ngantri gitu. Jadi mungkin saya analisis prosesnya pagi-pagi jam 5 itu seperti itu gitu. Jadi ini yang namanya social proof ya. Social proof itu kita cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau orang lain pada ngantri, aku harus ngantri gitu. Nah, dan itu semua hal itu dilakukan unconsciously. Ya, unconsciously artinya itu tanpa sadar, begitu ada antrian gitu tanpa pikir panjang langsung ikut ngantri gitu. Jadi mungkin prosesnya kira-kira gitu dari. Oke, baik. Ini baru pertama aja udah cukup bikin kepala pusing ya sebetulnya ya, karena kita tidak melihat dari hasil penjualannya, tapi kita boleh belajar nanti Mas Iwo tolong diajarin ya tentang teknik strategi marketing yang berhubungan dengan limited availability dan juga limited time. Karena semoga sih apa yang disampaikan Mas Iwo ini juga bisa diduplikasi ilmunya oleh produk-produk Anda. Betul. Itu ulang tahun ya nggak apa-apa lah, pelajari ini tekniknya. Siapa tahu produk Anda atau jasa Anda itu nanti juga bisa membuat para emak-emak penasaran atau pasar tuh melihat, wah ada yang menarik nih dari produknya si A, si B, si C. Yuk kita coba cari tahu apa. Nah, itu yang akan kami sharingkan hari ini. Komentar Anda kami tunggu 0812 11 12 959 atau Anda yang berkomentar di kolom chat juga sudah kami buka kolom chatnya di kanal YouTube Smart FM. Dan hari ini, dapat 1 pasti. Ya, kita akan bagikan 1 buah buku FOMO Marketing for FOMO Sapiens ya. Ini pemasaran by penasaran. Mohon izin Mas, boleh dibalik bagian belakang. Ini yang judul baliknya pemasaran by penasaran. Nah, ini dua cover yang punya. 2 cover. Kalau yang sini FOMO Marketing for FOMO Sapiens. Nah, ini yang kebetulan buku baru dan lagi membahas topik yang lagi hot hari ini. Ya. Buku ini akan kami bagikan untuk Anda penanya terbaik lewat kanal YouTube atau WhatsApp Smart FM di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, ada di Kalimantan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021
633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Selamat pagi Kak Denny, selamat pagi. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalinya. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian? Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Bersama Ya, baik. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Branding di pagi hari ini. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mendengarkan dan juga bergabung bersama kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi pada kesempatan kali ini kita coba bahas sedikit ya tentang sebuah fenomena yang terjadi di tanggal 28 Januari kalau nggak salah Mas Iwo ya. Sabtu ya, hari Sabtu ya. Ya, gerai-gerai dari Holland Bakery dipenuhi antrian yang begitu mengular dan mostly, mohon maaf ya, kebanyakan para emak-emak. Nah, tadi jadi pertanyaan juga nih, mama tahu dari mana gitu ya? Ya, karena kemajuan teknologi digital, sosial media juga mampu memberikan satu efek positif terhadap iklan atau promosi besar-besaran dari sebuah produk. Nah, yang diharapkan dari perbincangan saya bersama dengan Mas Iwo hari ini adalah Anda mampu menduplikasi teknik-teknik yang mereka lakukan, walaupun, mohon maaf, perusahaan Anda, usaha Anda belum sebesar Holland Bakery karena ini sudah sejak tahun 1978 ya berdiri ya Mas Iwo ya. Wajah sudah cukup well now. Nah, tadi ada dua hal penting yang disampaikan Mas Iwo. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingatkan kita akan bagi-bagi satu buah buku FOMO Marketing for FOMO Sapiens ya. Itu buku terbaru Mas Yuswa Hadi yang akan dibagikan kalau Anda memberikan pertanyaan terbaik di WhatsApp kami atau di kanal YouTube Smart FM. WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Baik, Mas Iwo, dari analisa yang dilakukan oleh Mas Iwo, tadi promosi yang dilakukan oleh Holland Bakery itu identik dengan limited availability dan juga limited time. Nah, kira-kira ini kan sebuah strategi yang memang sudah terbukti ya. Bahkan minggu lalu kita sempat bahas ini dan terjadi pada tanggal 28 ya. Nah, bagaimana tentang hal ini untuk mendapatkan hal tersebut, Mas Iwo? Ya, jadi sebenarnya begini teman-teman, kenapa saya katakan bahwa at the end of the day, every FOMO marketing itulah FOMO, every marketing is a FOMO marketing ya teman-teman. Kenapa nantinya semua marketing itu, cara marketing itu adalah cara FOMO gitu ya. Karena saya mengatakan every Homo sapien itu adalah FOMO sapien gitu ya. Jadi setiap orang itu pada akhirnya sejauh kita masih pegang handphone, sebenarnya ini kuncinya. Sejauh kita pegang handphone, maka semua penduduk bumi ini itu akan terjangkit FOMO. Kenapa? Karena semua informasi apapun itu bisa ditangkap oleh handphone kita ini. Makanya kemarin kita juga heran, mak kok tiba-tiba cepat jam 5 sudah nyampe di Holland Bakery gitu kan. Nah itu kalau pakai siaran langsung di TVRI ya nggak akan bisa ya, atau di RCTI gitu kan nggak bisa ya. Tapi karena ada yang lihat, ada yang enggak gitu. Tapi karena handphone itu ada di tangan kita setiap saat gitu, maka
nggak tahu dia dapat dari TikTok atau dari websitenya Holland Bakery atau dari Twitter atau dari Facebook gitu ya, tiba-tiba dapat gitu. Nah, jadi ketika semua orang itu pegang handphone, maka at the end of the day, every customer itu akan menjadi FOMsumer atau FOMO consumer. Ya, jadi itulah yang menyebabkan kenapa kemudian setiap marketer itu mau nggak mau harus menggunakan teknik ini ya untuk mengetahui untuk menjalankan strategi itu. Dan tadi saya sudah urai sedikit bahwa landasan dari FOMO itu adalah yang namanya cognitive bias ya, atau bias cognitive bias atau bias kognitif ya, di mana ada banyak sekali bias kognitif, tetapi yang dominan mempengaruhi FOMO ada 3 tadi. Makanya teman-teman muter-muter di 3 ini sebenarnya. Yang pertama adalah scarcity error, jadi kecenderungan sesuatu itu akan menjadi bernilai ketika barang itu langka gitu ya. Kelangkaan bisa 3 sebenarnya, nggak cuma 2. Minggu lalu kita bahas ada 3. Yang pertama limited availability, jumlahnya menjadi terbatas ya. Jadi limited edition, kalau bahasa marketing itu limited edition, kita bikin barang tetapi dibikin memang jumlahnya sedikit gitu ya, sehingga ketika jumlahnya sedikit akan berharga. Yang kemudian limited time, waktu promonya itu dibikin mepet atau sedikit ya. Dalam kasus Holland Bakery ini hanya cuma sehari. Dan yang ketiga adalah limited customer. Jadi customernya atau limited people ya, customernya yang dibatasi. Ketika hanya certain customer bisa beli produk ini, maka produk ini akan nilainya berharga. Ini diterapkan oleh kayak Louis Vuitton, oleh Hermes, oleh Harley Davidson gitu ya. Jadi 3 itu. Terus kemudian yang kedua adalah social proof. Social proof itu kecenderungan kita mengikuti orang lain. Nah, terutama yang social proof ini, Daryl, yang sangat powerful. Kenapa? Karena ketika kita tahu orang lain melakukan A atau melakukan B, banyak orang lain melakukan, artinya di sini banyak orang ngantri, maka kita akan kecenderungan ikut ngantri gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kok kita tahu orang banyak ngantri? Kalau dulu waktu ada RCTI sama TVRI kemungkinan kita tahu kecil. Jadi yang tahu cuma orang yang ngantri lewat di depan Holland Bakery gitu. Tetapi sekarang kebanyakan orang di seluruh Indonesia tahunya bukan dari pada waktu lewat Holland Bakery, tetapi tahunya dari TikTok gitu. Begitu waduh kok rame, maka dia langsung menghampiri, menyerbu gerai Holland Bakery gitu ya. Jadi ini kekuatan media ini luar biasa, namanya media horizontal. Dan yang saya katakan, marketing sekarang itu, ini saya tulis ini kebetulan ada saya bukunya ya. Itu tahun 2008 ya, judulnya Crowd Marketing Become Horizontal ya. Jadi marketing itu nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh ngiklan lewat RCTI atau Smart FM atau TVRI gitu kan, terus dibom gitu, sehingga dalam ukuran detik jutaan orang tercover gitu secara satu arah, karena kita nggak bisa ngomong sama TV gitu ya, sama radio gitu ya. Tapi sekarang ini marketingnya jadi, itu namanya marketing vertikal, karena dari atas dibom ke bawah gitu, vertikal gitu. Nah, kalau horizontal itu dari customer ke customer gitu. Jadi sebenarnya antrian di Holland Bakery itu yang kemudian ditangkap oleh satu customer, ditaruh di TikTok, itu sebenarnya adalah dari customer ke customer gitu. Karena yang bikin TikTok itu bukan Holland Bakery gitu. Kalau yang bikin TikTok Holland Bakery itu namanya vertikal, marketing gitu ya. Kalau di TikTok, customer yang ngomong ke customer yang lain melalui TikTok, dan customer yang lain itu bisa ngomong lagi ke customer yang naruh TikTok tadi itu. Jadi 2 arah gitu. Nah, teman-teman, pertanyaannya, kenapa kalau yang naruh itu bukan Holland Bakery tetapi customer, dampaknya sangat powerful ya. Ini sebenarnya hukum marketing lama ya, bahwa namanya hukum authenticity ya. Authenticity itu sesuatu kalau yang melakukan bukan kita, apalagi customer kita gitu. Kalau yang melakukan wartawan namanya PR. Kalau zaman dulu namanya public relation, itu kalau yang ngomong itu wartawan namanya PR. Tetapi kalau yang ngomong itu adalah customer, maka namanya evangelism atau marketing horizontal, dari customer ke customer. Nah, memang kekuatannya 1000 kali lebih powerful, 1.000.000 kali lebih powerful kalau yang ngomong bahwa ini loh di Holland Bakery lagi 45 tahun dan
lagi bikin diskon 45% melalui TikTok, itu memiliki energi yang luar biasa sehingga kita pun nggak pakai mikir. Itu yang namanya social proof. Jadi pengaruh dari customer yang ngomong bahwa ini loh lagi ada 45% di Holland Bakery, aku lagi ikutan ngantri, ayo kamu ikutan ngantri. Ya, itu namanya social proof dan itu di-enable pakai di-enabling oleh TikTok ya, dan kemudian itu menjadi kekuatan marketing yang luar biasa ketika kita langsung tergerak gitu, aku harus ikutan ngantri. Disitulah energi marketing itu terjadi gitu. Oke, Mas, ini kan menggunakan teknik-teknik yang tadi disampaikan Mas Iwo ya. Bahkan minggu lalu kita sempat sampaikan tentang time availability sama satu lagi limited time ya. Nah, singkat saja Mas, mungkin bagaimana sebetulnya teknik-teknik ini bisa Mas Iwo sampaikan? Ya, jadi teman-teman kuncinya sebenarnya kita sih gampang membatasi limited time dan membatasi limited availability. Kan banyak ribuan promo yang lain yang hanya sehari atau hanya 2 hari, hanya 3 hari kan. Terus kita juga banyak promo lain yang limited edition kan banyak kan. Artinya kan gampang teknik itu. Tetapi menciptakan viralitas seperti yang dilakukan Holland Bakery nggak semudah itu gitu. Karena apa? Karena domainnya bukan di brand. Ya. Kalau domainnya di brand itu namanya vertical marketing. Ini domainnya adalah di customer. Jadi yang menggerakkan kita datang itu bukan Holland Bakery sebenarnya. Yang menggerakkan kita datang adalah si emak-emak ke emak-emak yang lain. Itu namanya horizontal marketing atau dari customer from customer to customer atau C2C namanya. Nah, itu yang perlu teknik tersendiri. Nah, nanti mungkin kita bahas setelah ini. Jadi ya udah. Janji ya Mas dibahas ya, karena masih penasaran saya. Termasuk di sisi ketiga kita juga perlu tahu kan hari ini kita bahas tentang internalnya Holland Bakery. Mereka menggunakan time availability sama limited edition atau limited time. Tapi kita perlu tahu juga nih, apakah memang itu mampu menjaring rasa penasaran hanya karena diskon atau ada hal lain? Betul. Para customer ini. Nah, kita harus lihat dua sisi nih, biar seimbang hidup itu ya Mas Iwo ya. Diskon 45 loh, Mas Iwo juga antri katanya. Oke, baik. Saudara, terima kasih Anda sudah berikan komentar. Sabar sejenak, nanti kita akan coba bahas pertanyaan yang masuk. Yang baru bergabung, silakan 1 buah buku FOMO Marketing for FOMO Sapiens. Nah, ini bukunya kalau Anda buka kanal YouTube lagi dipampang oleh Mas Iwo. Buku ini kami berikan untuk 1 orang penanya terbaik dari WhatsApp atau mungkin juga kami pilih dari kanal YouTube. Jadi silakan Anda bertanya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang Smart FM Business and Inspiration. Maria Delsa hadir pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di program Smart Branding bersama dengan Mas Yuswa Hadi atau Mas Iwo. Kita masih bahas masalah FOMO diskon Holland Bakery ya. Ini FOMO Marketing in Action. Ada dua strategi atau dua teknik marketing yang dilakukan oleh Holland Bakery dari apa yang sudah terjadi di tanggal 28 Januari 2023. Ulang tahun ke-45 dan diskon 45. Tapi memberikan batasan waktu dan juga edisi yang terbatas atau limited edition. Kalau zaman dulu bilangnya begitu. Nah, ini dua teknik yang perlu sepertinya perlu penjabaran. Tapi kita akan tahan sebentar penjabarannya Mas Iwo. Termasuk kita harus melihat juga dari sisi konsumennya. Apa sih alasan mereka kok mau gitu loh pagi-pagi. Hujan-hujan, mungkin juga gerimis-gerimis mereka tuh ngantri. Apakah hanya karena diskonnya saja atau ada hal lainnya? Nanti kita bahas ya Mas Iwo ya. Saya mau ke WhatsApp dulu Mas Iwo. Ini ada Ibu siapa ini? Saya coba lihat namanya Ibu Mbak Eti Haryani ya. Tadinya mau beli juga, begitu lihat antrian mengular di toko Holland Bakery dekat kantornya Smart, nggak jadi beli deh. Oke Mbak Eti, terima kasih Mbak Eti ya. Kemudian ada dari Pak Anyan. Saya mau tanya, apa yang harus dikerjakan untuk membuat strategi FOMO berhasil, Mas? Kalau diterapkan pada perusahaan atau produk baru. Oke, silakan Mas Iwo. Teman-teman, saya di dalam buku semua sudah saya uraikan ya, teman-teman. Tetapi gini, ini ciri dari marketing horizontal, ya. Ciri dari marketing horizontal sangat berbeda dengan marketing vertikal. Kalau marketing vertikal, domain itu ada di brand. Jadi brand itu segalanya, brand bisa ngatur gitu. Tetapi kalau horizontal marketing yang ngatur itu konsumen. Itu masalahnya. Kenapa FOMO marketing itu sulit dilakukan dan butuh kreativitas yang luar biasa? Karena yang menentukan satu viral atau enggak itu bukan produsen, bukan brand, tetapi adalah konsumen. Dan konsumen itu mau memviralkan satu produk kalau ada something yang extraordinary, ya, something yang extraordinary, dan something yang bisa menusuk hatinya si konsumen sehingga wah ini luar biasa gitu. Ya, jadi ada cool factor, ada wow factor gitu yang menyebabkan dia mau sampai kemudian mendorong customer lain untuk ikut-ikutan ngantri ya. Jadi untuk konteks Holland Bakery saya sih melihatnya pertama ya, kenapa ini begitu langsung menusuk hatinya ibu-ibu di seluruh Indonesia. Mungkin nggak seluruh ibu-ibu ya, jadi certain ibu-ibu yang kemudian dia sharingkan di TikTok ya, dan kemudian bleng gitu langsung meledak. Karena ibu-ibu sharing di TikTok ngantri belum tentu juga akan bisa bleng meledak juga gitu. Sekali lagi domainnya ada di customer. Makanya ketika kita merancang sebuah FOMO marketing atau viralitas marketing, nggak ada jaminan 100% ya, 90% bahwa strategi kita itu akan berhasil gitu. Kenapa? Karena yang menentukan adalah customer. Itulah yang disebut dengan prinsip authenticity. Semakin yang ngomong customer, semakin luar biasa, semakin yang ngomong adalah brand, semakin tidak luar biasa gitu. Ya, semakin kita yang ngomong customer ke customer yang lain, maka semakin customer yang lain itu ngikut. Semakin yang ngomong brand atau semakin yang ngomong salesman, semakin customer itu makin lari gitu. Ya, jadi kayak begitu. Makanya kenapa ini saya sebut domainnya adalah domain customer, bukan domainnya brand. Tetapi bukan berarti ketika ini domainnya customer, ketika kita mengerti teknik-tekniknya, maka bukan berarti bahwa nggak bisa dirancang gitu. Tadi ingat ya, Daryl ya, 3 hal tadi beroperasi secara kait-mengkait. Ya, yang pertama adalah limited time. Ya kan, tadi saya ceritakan limited time. Berarti apa? 45. Kalau Anda bikin kampanye 20% itu pasti kurang nendang gitu. Ya, 45 harusnya sih kalau Harbolnas itu 80% atau 90% karena akan lebih nendang kan. Tetapi Holland Bakery punya alasan yang sangat mendasar kenapa 45% gitu. Nggak perlu 75% atau 80% gitu. Kan kalau makin
makin diskonnya makin gede kan makin rugi karena marginnya kan jadi untungnya kan nggak ada ya. 45% kenapa otentik? Karena 45% adalah 45 tahun Holland Bakery gitu. Jadi 45% sudah cukup besar karena otentik. Karena ada alasan untuk kenapa 45% nggak 80% kayak Harbolnas gitu. Kalau Harbolnas nggak ada alasannya, ya kan? Pokoknya diskon gitu. Maka diskon harus sebesar-besarnya. Kalau ini 45% ya. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua adalah limited availability. Ya kan? Limited availability. Karena waktunya terbatas, otomatis jumlah yang diberikan itu. Ini kan bentuk penghargaan ya Holland Bakery ke customer. Itu bentuk penghargaan. Maka jumlahnya juga sedikit gitu. Makanya Holland Bakery tahu betul, nggak apa-apa ini sehari ini sampai malam dikasihkan. Paling juga dia udah hitung itu. Paling keluar ruginya kalau dikatakan di quote and quote ruginya itu udah berapa bisa dihitung gitu ya. Barangkali rugi. Sehari itu barangkali pasti rugi ya karena kan nggak ada omset kan. Nah, tetapi itu dikompensat oleh penjualan di hari-hari berikutnya dan tahun-tahun berikutnya gitu. Pertama brand awareness langsung naik gitu. Holland Bakery yang awalnya ya kita udah kenal semua ya, tetapi tiba-tiba diingatkan gitu. Dan kemudian Holland Bakery menjadi digital gitu. Ya, karena identik dengan TikTok gitu. Ya, jadi brandnya image-nya menjadi mudah, menjadi digital brand gitu. Karena tiba-tiba main di TikTok gitu, apa diomongin di TikTok gitu ya. Itu. Yang kedua adalah limited availability. Terus yang ketiga adalah tadi social proof tadi itu. Ya, social proof itu. Ini yang nggak bisa nggak bisa dirancang oleh Holland Bakery. Ya, jadi dan emak-emak bikin TikTok bikin video Holland Bakery ngantri di TikTok itu nggak jaminan bahwa itu diikuti oleh jutaan emak-emak yang lain gitu. Ya kan? Nah, itu kan serba tapi kan kalau kita mencoba kemungkinan gitu. Kemungkinan 50-50. Tapi kalau kita nggak mencoba, maka nggak ada kemungkinannya gitu ya. Itu namanya social proof. Yang ketiga adalah kesempatan tadi. Ya. Kesempatan yang pertama fungsional adalah dapatkan 45%. Tapi saya menduga kesempatan yang kedua yang dia nggak mau lewat adalah banyak emak-emak ini adalah dari kalangan sebenarnya agak bawah. Ya, yang Holland Bakery kita tahu memang agak atas secara kelas. Jadi ini dengan diskon kemarin ini, dengan ngantri kemarin itu mereka pengen quote and quote naik kelas gitu. Yang itu ditunjukkan di TikTok gitu. Ini loh aku sama kayak saya kalau ngantri di Starbucks itu punya gengsi tersendiri gitu. Ya, kalau saya ngopi di Starbucks itu punya gengsi tersendiri. Kenapa? Karena Starbucks atas gitu ya. Nah, Holland Bakery ini selama ini nggak pernah ngasih diskon gitu ya. Sehingga kemudian begitu ada diskon langsung wah ini kesempatan. Terus kemudian harus diingat bahwa Holland Bakery ini karena identitas brandnya pakai kincir angin seolah-olah dari Belanda dan seterusnya. Dan memang kemudian konsisten ya di mana-mana dan memang agak mahal sih. Saya tanya teman-teman agak mahal gitu dan terutama citranya adalah citra atas gitu. Maka ini juga secara emotionally ya itu jadi kesempatan gitu untuk wah ini bisa numpang keren di Holland Bakery gitu. Jadi ini 3 prinsip ini saling kait-mengkait yang memang seorang marketer harus menjalinnya gitu, menjadi sebuah cerita yang kemudian dicoba di campaign, tapi nggak ada jaminan bahwa itu akan terjadi apa yang seperti terjadi di Holland Bakery. Saya juga menduga Holland Bakery itu nggak menduga bahwa ini menjadi seviral ini gitu. Saya yakin itu dia nggak menduga gitu. Ya, bahwa dia ngasih 45% iya dan dia bisa rancang, tetapi respon konsumen yang dari jam 5 pagi sampai malam itu ngantri mengular itu saya yakin itu nggak diduga oleh sama seperti BTS McD, BTS Meal itu juga sama sekali nggak diduga oleh oleh McDonald's ya, walaupun dia rancang gitu dan dia lihat nanti pasti akan menimbulkan antrian gitu, tapi dia nggak menduga bahwa ini akan menjadi sesuatu yang viral secara nasional dan luar biasa menjadi energi marketing yang luar biasa gitu kira-kira. Pertanyaannya akankah ini akan diikuti oleh gerai-gerai lain seperti Jeko, kemudian juga McDonald's dan juga Pizza Hut? Nah, ini menariknya hukum authenticity adalah ketika atau hukum genuine ketika suatu hal sudah dilakukan dan semua orang sudah tahu, dilakukan lagi
kemungkinan untuk viral lagi itu kecil. Bahkan ketika tahun depan Holland Bakery bikin diskon 46%, saya nggak yakin akan seviral sekarang. Jadi mengalami degradasi dari waktu-waktu ketika sesuatu ide yang orisinil, ya, sesuatu yang ide yang otentik itu kemudian ditiru atau di-copy gitu. Itu akan kemungkinan untuk viral lagi akan lebih kecil, jauh lebih kecil gitu. Oke, baik Mas, saya izin ke YouTube ya. Ini sudah Ya. ada pertanyaan juga. Oh ya, kami juga menggelar polling kepada Anda yang baru mau bergabung. Silakan nanti bisa ikuti polling kami di kanal YouTube Smart FM. Saya mau ke Pak Ari Mulyono. Izin nanya dulu, Mas Iwo. Promo marketing yang dilakukan oleh sebuah toko kue, tapi sepertinya nggak bertahan lama. Betul. Jadi FOMO marketing, apakah ada siklus dan seharusnya tiap berapa bulan sekali, Mas, kira-kira? Ya, teman-teman, ini adalah bentuk cognitive bias ya, yang memang kecenderungan di dalam banyak kasus FOMO marketing itu memang pendek. Ya, sesuatu di-push bisa sangat menjangkau konsumen yang jumlah sangat besar, pasti nggak akan bisa berlangsung dalam waktu lama gitu ya. Ukurannya bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa seminggu, 2 minggu, bisa sebulan, atau Citayam Fashion Week itu mungkin 3 bulan atau 6 bulan kali ya. Nah, itu ada siklus hype namanya ya. Ada satu yang happening gitu sehingga orang-orang langsung jadi ini kenapa saya sebut energy marketing. Jadi satu proses marketing yang berjalan setahun gitu, itu kayak dimanfaatkan menjadi sehari gitu. Jadi bisa jadi omset setahun itu bisa tutup dalam sehari karena adanya FOMO ini gitu. Ya, jadi memang karena sehari, maka kemudian memang kecenderungannya nggak akan bertahan, memang nggak bertahan lama gitu. Makanya saya sering mengatakan kalau Anda menjalankan FOMO marketing, betul bahwa dampaknya itu luar biasa, tetapi kecenderungannya waktunya itu terbatas gitu. Sehingga apa yang terjadi adalah kalau Anda mau menjalankan strategi ini, tadi prinsip-prinsip yang saya uraikan tadi 3 tadi misalnya itu baru 1 prinsip authenticity, ya, prinsip immediacy ada 5. Ada 5 itu teman-teman coba di strateginya diatur gitu ya, sehingga kemungkinan FOMO-nya terjadi. Tapi memang jangkanya kecenderungannya dalam banyak kasus ya, bukan berarti nggak semuanya, ya. Nah, dalam banyak kasus itu memang pendek gitu. Maka kalau pendek, maka kita harus cari ide yang lain menimbulkan FOMO yang lain gitu. Ya, cari ide yang lain menimbulkan FOMO yang lain gitu, atau kita menunggangi FOMO yang sudah ada gitu ya, atau viralitas yang sudah ada gitu. Jadi memang patternnya kayak gitu, dan saya melihatnya marketing kecenderungannya nggak kayak dulu ya. Ketika Coca-Cola itu bisa brandnya kuat dalam waktu 150 tahun tanpa konsumennya bosen ya, itu kini menjadi sebuah kemewahan karena konsumen dengan FOMO terjadi tiap hari ya, viral terjadi tiap hari, konsumen milenial itu sama zilenial itu makin bosenan gitu. Makin bosenan. Jadi dia loncat dari satu FOMO ke FOMO berikutnya. Kenapa bosenan? Faktornya adalah karena handphone lagi. Karena dulu kalau kita nonton di RCTI ya atau di TVRI itu informasinya cuman yang bisa masuk di TV kan waktunya cuma terbatas kan. Sekarang semua informasi bisa masuk. Ya, sehingga ngantri untuk kita lihat. Namanya overloaded information gitu. Banyak choice. Ya, banyak choice sehingga ganti-ganti tiap hari itu karena hari ini Holland Bakery, besok atau minggunya Bunda Carla gitu di McD gitu. Terus hari ini apalagi hari ini begitu Bunda Carla keluar maka Holland Bakery udah dilupain gitu. Nah, makanya kemudian ganti-ganti gitu, maka bagi marketer PR-nya adalah bagaimana kita berkreasi untuk menciptakan sesuatu happening yang menimbulkan FOMO dan kemudian viralitas dan terus-menerus dilakukan gitu. Oke, baik. Mas, kita break sebentar ya. Nanti di sesi nanti kita maksimalkan pertanyaan yang masuk di kanal YouTube dan juga di WhatsApp. Oke. Kita adalah untuk ulang tahun ke-46 Holland Bakery, ya beri 4 gratis 6. Bisa ya, Mas? Apa itu? Beli 4 gratis 6. Nah, bisa juga. Tapi belum tentu seviral sekarang. Oke, kita break sebentar, nanti kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Smart Branding. Smart Branding.
Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listeners, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan lewat live streaming di radiosmartfm.com. Halo, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. YouTube channel Radio Smart FM. Kita analisa dulu target market kita, ya, karena ujung-ujung kan bisnis adalah jualan kan ya, Willy ya, target market kita. Facebook Smart FM dan Jux Music. Smart FM, your truly business partner, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan waktu kita nggak cukup banyak. Mungkin berkenan Mas Iwo kita jawab cepat saja pertanyaan yang masuk di kanal YouTube ya Mas Iwo ya. Oh ya, jangan lupa bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan buku ini, kalau misalnya hari ini belum beruntung untuk menang, jangan khawatir, Anda bisa coba follow Instagram dari @yuswohadi pakai Y belakangnya ya. Itu Anda bisa DM langsung karena kalau Anda pesan lewat sosial medianya di Instagram @yuswohadi, Anda mendapatkan tanda tangan dari Pak Yuswohadi atau Mas Iwo. Langsung tanda tangannya. Kalau di toko itu nggak ada tanda tangannya. Nah, jadi langsung bisa tanda tangan nih. Silakan follow terlebih dahulu. Dan saya mau jawab cepat saja Mas Iwo pertanyaannya. Ini sudah ada ini agak terhalang dengan apa namanya? Pertanyaannya. Oh, izin tanya, bagaimana memastikan campaign FOMO marketing promosi kita bisa viral, Mas? Apakah kita cukup serahkan ke mekanisme medsos atau tunggu triggernya aja? Atau perlu ada effort khusus? Singkat saja. Harus ada triggernya ya, harus ada social currency namanya. Jadi viral itu kuncinya adalah ketika ada namanya social currency. Social currency itu adalah something yang big, something yang membuat orang itu bilang wow, sehingga kemudian kayaknya temanku harus tahu gitu. Itu namanya social currency. Ya, makanya dibutuhkan, kalau dalam konteks Holland Bakery itu mungkin yang pertama adalah 45%, ya. 45% itu cukup besar, tetapi karena terkait dengan ulang tahun gitu ya. Nah, terus kemudian 45% itu juga cukup besar karena selama ini Holland Bakery yang quote and quote dikenal agak mahal itu nggak pernah atau jarang untuk diskon sebesar itu, sehingga kalau harganya mahal itu legit berapa harganya, Daryl? 800 ya? Saya lihat hampir 800.000. Ya, cukup mahal, sehingga ketika 45% ya cukup gede gitu angkanya. Terus kemudian tadi itu jangan lupa ya, kita bisa nampil di TikTok kemudian lagi ngantri, itu juga ngantri di mana? Di Holland Bakery, itu juga satu currency sosial itu, social currency itu. Bisa dilihat orang lain, ini loh aku lagi di ngantri di Holland Bakery, itu adalah social currency gitu. Jadi ada something yang membuat
orang itu kemudian wah ini kayaknya temanku harus tahu gitu. Makanya kemudian di like atau di review atau di apa namanya di forward ke yang paling penting di forward ke orang lain gitu ya. Itu apa namanya earned media namanya. Baik. Singkat saja mungkin di komentari Mas Iwo, Pak Rudy di Medan, apakah FOMO marketing yang harus dilakukan Holland Bakery akan tepat pada segmen pasarnya, Mas? Atau salah sasaran? Akan pelanggan jadi loyal, tapi pelanggan modis atau modal diskonan. Betul. Saya lihatnya begitu. Ya bisa jadi tidak tepat ya, tetapi apa namanya justru karena tidak tepat itu kemudian jadi ini salah melihatnya malah bukan segmennya Holland Bakery gitu, tetapi adalah segmen di bawahnya ya. Nah, tetapi ketika apapun ya, ketika brand itu mencapai viral ya, karena viral itu nggak gampang, maka ya mungkin memang kan tujuannya Holland Bakery bukan untuk sales ya ini ya. Jadi artinya memang untuk awareness dan untuk memudahkan ya brandnya menjadi lebih murah. Ya keuntungan tapi bukan keuntungan bukan keuntungan gitu. Baik, Mas Siwo mungkin mikrofonnya boleh diaktifkan dan videonya, Mas. Bentar, ini lagi kesenggol. Mikrofonnya udah kan? Sudah. Cuman videonya. Sekarang Oke, videonya. Kita lanjut ya, Mas ya. Nggak apa-apa sambil dibenerin, minta penjelasannya singkat saja. Apakah ada dampak dari psikologis? Apakah ada dampak psikologis, Mas, dari FOMO marketing yang telah terukur? Ini pertanyaan Pak Herul di Bogor. Dampak psikologisnya bagi customer, dampak psikologisnya adalah experience untuk bisa ini ya, bisa tadi naik kelas tadi itu ya. Kalau untuk brand ya dampak psikologisnya adalah bahwa ini ya sebenarnya kayak test case ya, bahwa selama ini kan kayaknya Holland Bakery ini kan konservatif gitu ya, nggak banyak promo dan nggak banyak dikenal, dan mungkin setelah dulu sih agak tenggelam gara-gara Bread Talk sebenarnya ya. Bread Talk itu cool banget gitu ya at that time ya, tahun 2005-an gitu, 2003 2005. Kemudian Holland Bakery yang sangat klasik itu tenggelam oleh Bread Talk gitu ya. Nah, tetapi dengan tiba-tiba Holland Bakery itu populer di TikTok, itu maka kemudian image-nya sebagai brand yang mulai apa namanya muda dan mulai merambah digital dan mulai modern itu mulai terlihat gitu. Itu mungkin dampak psikologisnya ke brand adalah itu gitu. Itu apa namanya satu benefit yang luar biasa, nggak gampang untuk mendapatkan benefit itu bagi brand gitu. Oke, baik Mas, kita tinggal 3 menit tersisa, tapi saya coba maksimalkan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Setoso Jakarta. Mas Iwo, bagaimana cara yang paling efektif untuk menggunakan bias scarcity error di antara limitation yang ada, including offering, time, and customer? Apakah bisa dikomunikasikan dalam satu program promo yang sama atau redundant, Mas? Terima kasih. Apa namanya biasanya satu tekanannya ya di time atau di availability. Tapi kalau di time selalu time implikasinya adalah ke availability ya. Biasanya sama limited people nggak bisa digabung, tetapi mesti teman-teman di-linkkan ke social proof atau di-linkkan ke loss aversion seperti kasusnya Holland Bakery ini. Jadi teman-teman harus nggak cuma di limited time ya. Kalau Aero Street itu limited availability ya, dia nggak limited time juga gitu ya, karena waktu itunya lelangnya juga terbatas gitu. Tapi teman-teman harus kombinasikan dengan social proof ya, kemungkinan nanti orang akan ikut-ikutan dan kemudian akan men-forward campaign itu ke customer yang lain dan ciptakan loss aversion ya. Loss aversion itu untuk mendorong social currency tadi itu. Jadi artinya apa namanya diskonnya cukup besar, cukup nendang gitu. Ya, sehingga kemudian wah ini wow ini gitu ya. Atau dalam konteks Holland Bakery nggak cuma diskonnya besar, tetapi kesempatan mak-mak naik kelas tadi itu tampil di TikTok tadi itu. Nah, itu social currency-nya mesti harus dimunculkan gitu. Oke. Gitu. Baik, Mas Iwo, sebelum kita umumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah berupa 1 buah buku, berkenan Mas Iwo kita ambil konklusinya singkat saja 2 menit. Ya. Singkat teman-teman 1 menit ya. Teman-teman marketing sudah berubah dari vertikal ke horizontal, sekarang domainnya ada di customer ya. Sehingga kemudian teknik-teknik yang kita lakukan tidak lagi bisa hanya vertikal marketing
di mana domain ada di brand, tetapi domain ada di customer gitu. Jauh lebih sulit, tetapi bukan berarti nggak bisa. Teman-teman harus dikuasai teknik-tekniknya, nature-nya, bagaimana customer itu men-sharing satu pesan ke customer yang lain, bagaimana customer itu sampai mau ngantri, ya, bagaimana customer itu bisa urgency, artinya harus cepat-cepat beli gitu ya, tanpa pakai pikir gitu. Itu semua ada tekniknya, namanya behavioral marketing. Ya, FOMO marketing ini, maka teman-teman harus kuasai, dan karena marketing zaman sekarang nggak lagi kayak dulu bisa dikontrol dengan mudah, dan kuncinya cuma duit sebenarnya, karena kalau kita masang di Kompas, masang di RCTI, itu modalnya cuma duit dan langsung sukses ya. Sekarang duit banyak tidak jaminan sukses, karena untuk menciptakan customer bisa forward ke customer yang lain, it is not a matter of money gitu ya, tapi a matter of social currency tadi itu ya, bisa punya daya tendang ya, daya impact yang luar biasa, sehingga dia sampai mau men-forward ya TikTok-nya ke customer yang lain. Oke, baik. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Kalau mungkin belum beruntung, ya mohon maaf, nanti bisa ikutan lagi di 2 minggu ke depan ya. Dan 2 mingguan dapat lagi ya. Jadi kita akan selalu bagi-bagi buku FOMO Marketing. Ini bukunya. Baik. Nah, kalau yang belum beruntung, silakan Anda bisa coba follow Instagramnya Mas Siwo di @yusohadi, belakangnya pakai Y, dan nanti Anda bisa langsung DM saja, akan direspon, karena pembelian dengan menggunakan sosial media Instagram dari Mas Siwo itu akan mendapatkan bonus tanda tangan langsung. Tanda tangannya orisinil ya, otentik ya. Selamat untuk Pak Sentosa di Jakarta Barat yang berhasil memenangkan hadiah berupa 1 buah buku. Nanti kita akan coba hubungi Anda untuk konfirmasi pengambilan hadiahnya dan juga pengiriman pastinya. Dan mohon maaf yang belum beruntung dan pertanyaan yang nggak sempat terbahas juga mohon maaf. Mudah-mudahan nanti lebih maksimal lagi di perjumpaan yang akan datang. Dan terima kasih sudah bergabung di kanal YouTube. Video ini kami simpan rapih di kanal YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mas Siwo, terima kasih banyak. Thank you semuanya teman-teman. Terima kasih semuanya. Dan ya, saya dari Adam pamit undur diri. Kita masih punya banyak lagi program-program menarik untuk berbagi dengan malam nanti. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner InVenture.